semuanya, perkenalkan saya Solih Hopipa dengan ujung NIP 041 Program Studi Biologi Angkatan 2024 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mikrofilamen dan filamen intermediat. Disimak videonya. Mikrofilamen. Apa sih mikrofilamen itu? Jadi, mikrofilamen adalah seutas rantai ganda subunit aktin yang memuntir. Disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin berupa protein globular. Berkat keberadaan protein-protein yang berikatan di sepanjang sisi filamen aktin akan memungkinkan filamen baru membentang sebagai cabang. Selanjutnya ada peran utama dari mikrofilamen terhadap motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Ribuan filamen aktin tersusun paralel satu sama lain di sepanjang suatu sel otot, berselang-selingnya filamen-filamen lebih tebal yang terbuat dari protein yang disebut miosin. Berikutnya ada struktur dari mikrofilamen. Yang pertama itu kelas serat tertipis. 2. Terbentuk dari batang padat protein aktin. 3. Berupa rantai ganda terpilih dari subunit aktin. Dan yang terakhir berdiameter sekitar 7 nanometer. Fungsi mikrofilamen ada dua. Yang pertama, jaringan 3D di dalam membran sel. Dan yang kedua, di dalam sel otot, filamen aktin berinteraksi dengan filamen miosin untuk menciptakan kontraksi otot. Lalu di sini ada filamen intermediate. Apa sih filamen intermediate itu? Jadi, filamen intermediate merupakan pengumpul sel yang lebih permanen daripada mikrofilamen dan mikrotubulus, yang seringkali diuraikan dan dirakit kembali di berbagai bagian sel. Bahkan, setelah sel mati, jejaring filamen intermediate seringkali tetap bertahan, misalnya lapisan terluar kulit yang terdiri atas sel-sel kulit mati yang penuh dengan protein keratin. Peran utama dari filamen intermediate adalah sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Ketika bentuk keseluruhan sel berkolerasi dengan fungsinya, filamen intermediate akan menyokong bentuk tersebut. Salah satu contohnya adalah akson sel saraf yang meneruskan impuls, kemudian diperkuat oleh suatu kelas filamen intermediate. Lalu bagaimana struktur dari filamen intermediate ini? Jadi, struktur dari filamen intermediate ada 3. Yang pertama, terbuat dari protein keratin. Protein tersebut sama dengan protein yang ada di rambut. Yang kedua, khusus untuk menahan tegangan. Dan yang terakhir, ukurannya sedang, 8-12 nanometer. Lalu, ada fungsi-fungsi. Yang pertama, menahan sesuatu pada tempatnya di dalam sel. 2. Perlengkapan sitoskeleton yang lebih permanen. Dan yang ketiga, memperkuat bentuk sel dan di mana memperbaiki lokasi organel nukleus ditahan pada tempatnya oleh jaringan filamen intermediate. Berikut adalah tabel perbandingan antara mikrofilamen dan filamen intermediate. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil pada video kali ini yaitu mikrofilamen dan filamen intermediate adalah dua komponen penting dari sitoskeleton yang memiliki peran berbeda dalam sel. Mikrofilamen yang terbuat dari protein aktin terutama terlibat dalam pergerakan sel seperti kontraksi otot, pergerakan seluler, dan sitokinesis, serta memberikan dukungan struktural di dekat membran plasma. Di sisi lain, ada filamen intermediate yang lebih tebal dan terbuat dari berbagai jenis protein, memberikan dukungan struktural yang lebih stabil pada sel, terutama dalam menahan tekanan mekanis dan mengatur posisi organel. Keduanya bekerja sama untuk menjaga bentuk, struktur, dan fungsi sel. Dengan mikrofilamen lebih fokus pada pergerakan dan filamen intermediate pada stabilitas dan dukungan struktur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih.